Penabrak mahasiswa UI Hasya Atallah dilaporkan orang tua Hasya. Penabrak yang merupakan purnawirawan polisi dianggap lalai memberikan pertolongan. Di hari yang sama dengan rekonstruksi ulang, orang tua mahasiswa UI Hasya Atallah melaporkan AKBP Purnawirawan Eko Budi Wahono penabrak anaknya ke Polda Metro Jaya. Polisi sejauh ini masih mendalami laporan tersebut. Hasil rekonstruksi untuk menjawab itu, dan kemudian tentu kita akan melakukan proses pendalaman terkait dengan laporan Ibunda Hasya dengan Ayahanda Hasya. Ya, ini masuk bagian daripada itu. Tentu hasilnya nanti ya. Dalam hal ini sudah ada satu nyawa yang hilang, yaitu nyawa anak kami. Nyawa mana yang bisa diganti dengan barang atau uang? Memang polisi punya inisiatif untuk mempertemukan kami, tapi kami yang nggak mau. Saya mau bertemu, tapi kita bertemu di pengadilan. 9 adegan diperagakan dalam rekonstruksi ulang kecelakaan mahasiswa UI Hasya Atallah Harsya di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Penabrak mahasiswa UI yang juga merupakan pensiunan polisi hadir dalam rekonstruksi kemarin. Di adegan ke-9 terlihat warga berusaha menolong Hasya dengan menghubungi ambulans yang baru tiba 30 menit kemudian. Usai petugas ambulans mengecek kondisi Hasya selama 15 menit, barulah Hasya dibawa. Total, Hasya 45 menit tergeletak di tengah jalan sebelum akhirnya dibawa menggunakan ambulans. Penabrak mahasiswa UI, Eko Setio Budi Wahono, juga ikut memperagakan sejumlah adegan. Salah satunya, adegan menolong Hasya usai peristiwa kecelakaan. Ini merupakan langkah yang dijadikan rekomendasi untuk penguatan, melihat kembali terhadap langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh penyidik laka dan kemudian dikuatkan lagi nanti dengan cara saintifik. Sorotan dalam rekonstruksi ini sempat muncul karena warna mobil Pajero yang dikendarai AKBP Purnawirawan Eko Setia Budi Wahono berbeda. Di rekaman CCTV saat kejadian, mobil Pajero terlihat berwarna hitam. Namun saat rekonstruksi justru berwarna putih. Ternyata mobil berubah karena sudah diterbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 dan pemilik mobil sudah mengganti cat mobil. Sementara kemarin, keluarga mahasiswa UI Hasya Atallah pun melaporkan pensiunan Polri AKBP Purnawirawan Eko Setia Budi Wahono ke polisi atas kelalaian tak memberikan pertolongan kepada korban kecelakaan. Tim Liputan Kompas TV. Meski polisi telah melakukan rekonstruksi ulang kemarin kasus kecelakaan yang menewaskan mahasiswa UI Hasya Atallah, keluarga Hasya tetap melaporkan penabrak anaknya ke polisi. Benarkah ada kelalaian memberikan pertolongan pada Hasya? Kita bahas bersama anggota Kompolnas Yusuf Warshim dan psikolog forensik Reza Indragiri. Selamat petang Pak Reza dan juga Pak Yusuf. Selamat petang. Selamat petang. Ya, sebelum saya ke laporan dari keluarga Hasya, saya mau tanya dulu ke Pak Reza. Pak Reza, setelah SP3 kemarin ada rekonstruksi ulang, apa yang Anda lihat? Kasus ini pengungkapannya menjadi sulit karena berlangsung ketika sikap publik atau kepercayaan publik terhadap Polri secara umum memang tidak berada pada titik yang terbaik. Jadi apapun yang dilakukan oleh pihak kepolisian akan cenderung ditanggapi oleh publik dengan penuh syakwa sangka. Terlebih karena salah satu pihak dalam peristiwa laka lantas ini adalah mantan anggota polisi juga. Rasanya masyarakat masih belum bebas betul dari dugaan bahwa boleh jadi ketika ada aparat atau mantan aparat Polri yang terlibat dalam sebuah dugaan peristiwa pidana, boleh jadi ada kode senyap atau code of silence yang bermain di situ. Kode senyap yang saya maksud adalah kecenderungan atau subkultur menyimpang yang ditandai oleh kecenderungan untuk menutup-nutupi kesalahan yang dilakukan oleh sejawat atau kolega. Nah, apakah dugaan masyarakat itu tepat bahwa ada kode senyap dalam kasus ini? Tentu saja pihak kepolisian yang semestinya bisa mengungkap secara objektif, termasuk kemungkinan mengoreksi anggapan dari masyarakat sekiranya anggapan itu keliru. Oke, jadi yang Pak Reza lihat adalah kalau kasus ini tidak diungkap ke publik tadinya, maka pembiaran dalam tanda kutip hal ini terjadi. Apa boleh buat? Betapa subjektifnya tampaknya demikian yang akan muncul sebagai sikap publik. Apalagi peristiwa ini berlangsung dengan jarak yang begitu berdekatan dengan peristiwa lainnya, yaitu kecelakaan
tabrakan terhadap seorang mahasiswa Cianjur yang notabene mobilnya juga diasosiasikan sebagai mobil milik anggota polisi. Sudah semakin bulat sempurna kalau kemudian masyarakat sekali lagi memandang boleh jadi mengendus adanya dugaan tentang kode senyap atau code of silence dalam setiap kerja penegakan hukum dilakukan oleh polisi, termasuk dalam kasus-kasus semacam ini. Adanya kode senyap kalau yang melibatkan polisi. Anda menganggap seperti itu juga sebagai anggota Kompolnas, Pak Yusuf, yang dilihat? Baik, kami kan sebagai pengawas fungsional eksternal Polri tentu memantau dan menilai kinerja, profesionalisme, dan kemandirian Polri. Di dalam penegakan hukum, termasuk dalam kasus kecelakaan yang mengakibatkan meninggalnya Muhammad Asa ini, tentu yang kami pantau adalah profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitasnya. Kami dari mula melihat apa yang dilakukan oleh pihak penyidik ini, sekali lagi mengesankan memang kepastian hukum itu harus diberikan. Namun ada 3 tujuan hukum yang tentu harus diwujudkan secara komplementer, secara akumulatif, secara komprehensif: kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Nah, memberikan kepastian hukum dengan menetapkan tersangka Muhammad Asa ini menimbulkan pertanyaan secara hukum apa manfaatnya dan bagaimana rasa keadilan, sehingga mengesankan mengusik rasa keadilan. Nah, lain hal misalnya kalau pada waktu itu ditetapkan dalam proses gelar perkara dari pihak pengendara mobil, apakah ini kan kecelakaannya kan hasil dari proses penyelidikan dan penyidikan, konstruksinya bukan kecelakaan tunggal. Nah, ada 2 pihak lah, katakanlah seperti itu, karena bukan kecelakaan tunggal. Nah, maka konstruksi hukumnya tentu kedua belah pihak ini memiliki posisi yang sama. Artinya Anda anggap tidak tepat dengan penetapan tersangka? Ya, kemanfaatan dan keadilannya itu menjadi terganggu karena sudah meninggal gitu. Mengapa tidak itu dipertimbangkan? Nah, kalaupun dari sisi misalnya saudara Eko yang mengendara itu apakah ada unsur menabraknya, tidak terpenuhi unsurnya atau tidak cukup bukti, maka posisinya disamakan saja. Semestinya pada waktu itu kalau mampu mengkomplementerkan tujuan hukum kepastian, kemanfaatan, keadilan. Tapi kan ini mengesankan memberikan kepastian hukum yang memberatkan pihak korban yang itu sudah meninggal. Ini sebenarnya. Nah, kemarin dilakukan rekonstruksi, sebenarnya itu kan terkait dengan bagaimana kasus posisinya, peristiwanya seperti apa, apakah ditabrak atau tertabrak, itu memang sudah terlihat seperti kita lihat dalam CCTV yang beredar pada hari ini. Memang kan ada potongan jatuh dulu. Bagaimana kami tanya? Jadi maksudnya saya tegaskan lagi, Pak Yusuf, seharusnya ini tidak ada status tersangka ya, meskipun sekarang sudah ditetapkan Hasyanya almarhum sebagai tersangka, harusnya direvisi ya, ditarik begitu. Ya, tapi kan posisinya sekarang kalau bicara tentang material dan formil sudah di SP3 ditetapkan tersangka, tentu kan mekanisme hukumnya tentu tidak bisa kami bahasakan di sini, tapi mekanisme hukumnya tentu kalau itu dievaluasi harus ada proses penyelidikan ulang, misal dari kami sendiri Audrey sebelumnya sudah memberikan masukan melalui Inspektorat Pengawasan Daerah, barangkali yang bisa dilakukan kalau tidak memberikan proses perdamaian yang efektif, ada laporan polisi dari pihak keluarga korban, barangkali itu yang dilakukan untuk didalami dan diproses. Itu Audrey. Dan sekarang yang dilakukan adalah terkait dengan ini ya, pelaporan, pembiaran, tidak memberikan pertolongan. Saya kembali ke Pak Reza. Pak Reza, di sini pihak keluarga ada melaporkan baru nih, pembiaran tidak memberikan pertolongan pada Hasya. Nampaknya keluarga ini ingin ada kemudian membuka ulang kasus ini meskipun tadi ya pasalnya adalah berbeda, pembiaran tidak memberikan pertolongan pada almarhum. Saya membayangkan bahwa pelaporan yang disampaikan oleh keluarga almarhum Hasya ini boleh jadi merupakan reaksi atas penetapan status tersangka yang diberikan oleh pihak kepolisian kepada putra mereka. Nah, persoalannya adalah tampaknya teman-teman di kepolisian ini lupa bahwa Jenderal Listio Sigit ketika dilantik sebagai Kapolri mengemukakan sekian banyak komitmen. Salah satu komitmen Kapolri, ini bukan komitmen Polri ya, salah satu komitmen Kapolri adalah problem solving dan restoratif justice.
Sekiranya teman-teman di kepolisian ingat betul tentang salah satu komitmen Kapolri tersebut, maka dari awal sepatutnya lah bahwa kemudian kasus ini tidak diproses dengan menggunakan mekanisme litigasi. Penetapan status tersangka itu menandakan bahwa memang mindset teman-teman di kepolisian adalah litigasi. Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, dan seterusnya. Itu yang saya sesalkan. Kenapa saya sesalkan juga? Karena pada waktu yang sangat berdekatan, ada peristiwa laka lantas yang berlangsung di wilayah Blitar. Tetapi hebatnya teman-teman di Polres Blitar adalah alih-alih menggunakan atau menerapkan mekanisme litigasi, teman-teman di Polres Blitar langsung menerapkan restoratif justice. Dan bisa saya saksikan betul itu, bagaimana kedua belah pihak akhirnya mencapai titik perdamaian, sama-sama puas, menghambat terjadinya kebisingan di masyarakat, dan stamina anggota kepolisian juga bisa dialokasikan ke hal-hal yang lebih produktif lainnya. Oke, makanya pihak keluarga kemarin pada saat rekonstruksi ulang di waktu yang sama juga melaporkan ya terkait dengan upaya pembiaran tidak memberikan pertolongan pada purnawirawan polisi ini. Saya tanyakan ke Pak Yusuf kan kemarin rekonstruksi ulang, singkat saja Pak. Rekonstruksi ulang ini nanti kalau hasilnya sama, apa rekomendasi dari Kompolnas? Kami sendiri sementara ini sudah menganalisis hasil rekonstruksi kemarin. Sedikit banyak memang tidak banyak berbeda tentu. Ini kan kami bisa melihat secara utuh kan. Nah, sebelumnya kan kita tidak ikut dalam rekonstruksi yang dilakukan penyidikan di awal. Nah, ada beberapa catatan-catatan tentu ini sudah kami terus komunikasikan. Ya, salah satunya kan kami bertanya, ada waktu untuk Fajri itu untuk menghindar atau mengerem tidak? Nah, misal jawaban secara traffic accident analysis itu ruangnya sangat sempit, sekitar 0, sekian detik itu. Ya, dan kecepatan juga kencang ya? Iya, itu berdasarkan traffic accident analysis, artinya memang kan penanganannya kan dilakukan secara saintifik. Jadi singkat Pak Yusuf, rekomendasinya kalau misalnya benar hasilnya sama? Sementara posisinya kepentingan rekonstruksi kemarin itu kan satu ya merespon ya. Yang kedua untuk melihat dengan melibatkan pihak-pihak eksternal. Jadi sementara ini ya ini segera diposisikan dengan tepat bagaimana hasil rekonstruksi besok. Oke, berarti masih menunggu hasil rekonstruksinya ya? Iya. Baik, terima kasih. Untuk menentukan mekanisme hukum selanjutnya itu. Terima kasih Pak Yusuf Warsim, anggota Kompolnas dan psikolog forensik. Reza Indragiri sudah berbagi informasi. Selamat petang Bapak-Bapak, sehat selalu.